Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membahas konsep model multifaktor. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian konsep model multifaktor. Model faktor merupakan alat yang memungkinkan kita menjelaskan dan mengukur faktor-faktor yang berbeda yang dapat mempengaruhi imbal hasil suatu sekuritas selama satu periode tertentu. Ketidakpastian imbal hasil aset mempunyai dua sumber, yaitu faktor umum atau ekonomi makro dan peristiwa spesifik perusahaan. Faktor umum dibentuk agar memiliki nilai ekspektasi nol karena kita menggunakannya untuk mengukur informasi baru seputar faktor ekonomi makro yang secara definisi mempunyai nilai ekspektasi nol. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi harga saham atau return saham, baik yang bersifat makro maupun mikroekonomi. Faktor makro ada yang bersifat ekonomi dan non-ekonomi, serta faktor mikroekonomi terinci dalam beberapa variabel, misalnya laba per saham, dividen per saham, nilai buku per saham, debt equity ratio, dan rasio keuangan lainnya. Pengaruh faktor makro tidak selalu sama terhadap harga saham. Misalnya, kenaikan nilai kurs US dollar terhadap rupiah berdampak positif terhadap harga saham emiten yang berusaha di bidang ekspor. Tetapi berdampak negatif terhadap harga saham emiten yang memiliki utang valuta asing serta emiten yang bergerak dalam bidang impor atau yang bahan baku untuk produksinya berasal dari luar negeri. Oleh sebab itu, para investor yang menggunakan analisis fundamental dalam proses pengambilan keputusan jual beli saham harus memperhatikan variabel-variabel yang diduga mempunyai pengaruh kuat terhadap harga saham. Selanjutnya, poin penting dalam model multifaktor. Yang pertama, model multifaktor mengungkapkan faktor mana yang paling berdampak pada harga saham aset. Yang kedua, portofolio multifaktor dapat dibangun menggunakan berbagai metode, yaitu pemodelan, interseksional, kombinasional, dan sekuensial. Yang ketiga, model 3 faktor Fama Prancis adalah alat terkenal yang dibangun di atas model penetapan harga aset modal yang hanya berfokus pada faktor risiko pasar dengan memasukkan faktor ukuran dan nilai. Yang keempat, beta suatu keamanan mengukur risiko sistematis keamanan dalam kaitannya dengan pasar secara keseluruhan. Yang kelima, model 3 faktor Fama Prancis adalah alat terkenal yang dibangun di atas model penetapan harga aset modal yang hanya berfokus pada faktor risiko pasar dengan pemasukan faktor ukuran dan nilai. Selanjutnya, jenis-jenis model multifaktor. Model multifaktor dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni model makroekonomi, model fundamental, dan terakhir, model statistik. Yang pertama, model makroekonomi yaitu model yang membandingkan pengembalian sekuritas dengan faktor seperti pekerjaan, inflasi, dan bunga. Yang kedua, model fundamental yaitu model yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara pengembalian sekuritas dan keuangan yang mendasarinya seperti pendapatan, kapitalisasi pasar, dan tingkat hutang. Dan yang ketiga, model statistik adalah model yang digunakan untuk membandingkan pengembalian sekuritas yang berbeda
berbeda berdasarkan kinerja statistik masing-masing sekuritas. Seringkali data historis digunakan dalam jenis permodelan ini. Model multifaktor juga berguna dalam aplikasi manajemen risiko, yakni dengan memberikan cara yang sederhana untuk mengukur eksposur suatu sekuritas terhadap berbagai risiko ekonomi makro dan membentuk portofolio untuk melakukan perlindungan nilai atas risiko tersebut. Portofolio adalah sekumpulan atau kombinasi dari aktiva atau sekuritas keuangan seperti saham, obligasi, dan yang setara dengan kas dalam suatu unit yang dipegang atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investor, atau instansi keuangan. Sekuritas adalah suatu bukti yang diberikan kepada perorangan atau badan atas kepemilikan modal yang berbentuk surat berharga dan dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, konstruksi model multifaktor. 3 model yang paling umum digunakan untuk membuat model multifaktor adalah model kombinasi, model sekuensial, dan model titik temu. Yang pertama, model kombinasi. Dalam model kombinasi, beberapa model faktor tunggal yang menggunakan suatu faktor untuk membedakan saham digabungkan untuk membuat model multifaktor. Misalnya, saham dapat diurutkan berdasarkan momentum saja di lintasan pertama. Pas berikutnya akan menggunakan faktor lain seperti volatilitas untuk mengklasifikasikannya. Yang kedua, model sekuensial. Model sekuensial mengurutkan saham berdasarkan satu faktor secara berurutan untuk membuat model multifaktor. Misalnya, saham untuk kapitalisasi pasar tertentu dapat dianalisis secara berurutan untuk berbagai faktor seperti nilai dan momentum secara berurutan. Dan yang terakhir, model titik temu. Dalam model titik temu, saham diurutkan berdasarkan perpotongannya untuk faktor-faktor. Misalnya, saham dapat diurutkan dan diklasifikasikan berdasarkan persimpangan dalam nilai dan momentum. Rumus perhitungan model multifaktor. Dimulai dengan model 2 faktor terlebih dahulu, yaitu misalnya return saham dipengaruhi oleh pertumbuhan GDP dan perubahan tingkat bunga atau interest rate, maka dapat dirumuskan RI sama dengan E kali RI tambah beta I GDP, GDP tambah beta IIR, IR tambah EI. Keterangan, ER adalah expected return, IR adalah interest rate, GDP adalah gross domestic product. Koefisien dari setiap faktor pada persamaan atau rumus di atas mengukur sensitivitas return saham atas faktor. Alasan lainnya karena koefisien seringkali disebut sebagai sensitivitas faktor, pembendaan faktor atau beta faktor. Adapun EI mencerminkan pengaruh faktor spesifik perusahaan. Model 3 faktor Fama Prancis. Salah satu model multifaktor yang banyak digunakan adalah model 3 faktor Fama Prancis. Model Fama Prancis memiliki 3 faktor. Yang pertama ukuran perusahaan, yang kedua adalah nilai buku ke pasar, dan pengembalian berlebih di pasar. 3 faktor yang digunakan adalah small minus big dan high minus low, dan tingkat pengembalian portofolio dikurangi tingkat pengambilan bebas risiko. SMB menyumbang perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar kecil yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi, sementara HML menyumbang saham bernilai dengan rasio book to market tinggi yang menghasilkan pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar.
Model multifaktor dapat menyajikan gambaran yang lebih baik tentang return saham karena turut memasukkan beberapa faktor yang relevan tersebut. Model multifaktor ini berguna dalam aplikasi manajemen risiko, yakni memberikan cara yang sederhana untuk mengukur eksposur suatu sekuritas terhadap berbagai risiko ekonomi makro dan membentuk portofolio untuk melakukan perlindungan nilai atas risiko tersebut. Baiklah, ini adalah cara untuk menghitung return harga saham dari PT Bank BRI. Untuk datanya, saya mengambil dari website Yahoo Finance yang teman-teman bisa searching langsung dari Google. Sekarang kita beralih ke bagaimana cara untuk menghitung return saham saat ini. Jadi teman-teman, untuk menghitung return saham, rumusnya di sini adalah P. P di sini itu adalah price. Jadi P di sini itu singkatan dari harga sahamnya. Harga saham saat ini dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya. Jadi T-1 ini maksudnya adalah periode sebelumnya. Jadi untuk mencari return saham, rumusnya adalah harga saham periode saat ini yang sedang kita cari dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Misalkan sekarang kita mencari returnnya, return dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2021. Jadi di sini saya tambahkan informasi terkait dengan harga saham Bank BRI untuk bulan Desember tahun 2021. Teman-teman bisa lihat. Kenapa? Karena untuk mencari return saham bulan Januari 2021, kita butuh harga saham periode sebelumnya. PT-1 di sini untuk menghitung return saham bulan Januari, maka kita harus punya datanya harga saham bulan Desember tahun 2020. Jadi kita butuh data harga saham periode sebelumnya untuk menghitung bulan Januari. Sekarang untuk menghitung return sahamnya tinggal kita masukkan di sini sama dengan PT harga saham periode saat ini. Karena yang kita cari di sini adalah returnnya saham bulan Januari, maka kita masukkan harga saham bulan Januari, kemudian dikurangi. Teman-teman jangan lupa untuk menambahkan tanda kurung, lalu kita masukkan harga sahamnya tahun periode saat ini, yaitu bulan Januari. Kemudian teman-teman dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya, yaitu 3.925. Berarti kalau periode saat ini Januari, berarti periode sebelumnya adalah Desember. Jadi kita kurangkan dengan harga saham periode sebelumnya. Jangan lupa teman-teman ditutup kurung, kemudian baru kita bagi lagi yang periode sebelumnya. Jadi saya ulangi, di sini rumusnya untuk PT saham adalah 4.180 dikurangi dengan 3.925 dibagi dengan harga saham periode sebelumnya, yaitu 3.925. Oke. Setelah itu kita ubah dalam bentuk persen. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin merubah dalam bentuk desimal, maka tinggal ditambahkan di sini seperti itu. Nah, itulah cara untuk menghitung return saham dari PT Bank BRI. Nah, itulah materi singkat dari konsep modal multifaktor beserta contoh menghitung return saham perusahaan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, comment, dan subscribe channel ini dan terus dukung channel ini. And see you on the next video guys. Bye-bye.